Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta Okaram pada Minggu Palma 28 Maret 2021. Saudari dan saudara, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan intisari renungan yang dihidangkan kepada segenap umat Kristiani selama Pekan Suci yang dimulai pada hari Minggu Palma ini. Marilah kita dengarkan kisah tentang saat-saat penentu terakhir hidup Yesus di dunia ini. Penderitaan Yesus harus memasuki dan menembus hati kita yang sering mati rasa di dalam hidup kita. Selama Pekan Suci, kita dapat melihat dan mengenal siapakah Yesus sebenarnya, dan juga siapakah orang-orang yang menganiaya Dia. Tetapi kita bukan hanya mengenal orang-orang sejaman dengan Yesus. Kita juga mengenal orang-orang sejaman dengan kita yang membenci, memusuhi, menekan, menghina, dan menganiaya sesamanya. Apakah kita termasuk juga dalam kelompok mereka itu? Dari kisah penderitaan Yesus, kita dapat menggambarkan kesedihannya yang merasa ditinggalkan teman-teman dan murid-muridnya. Nasib Yesus tergantung pada salib. Yesus dikhianati Yudas Iskariot. Ketika ditanya oleh Pilatus, Yesus tidak menjawabnya. Dan sebaliknya, Pilatus tampak tidak berusaha menolong dia. Bahkan murid-muridnya sendiri yang semula meninggalkan keluarga dan teman-teman untuk mengikuti Yesus, pada saat itu juga meninggalkan Dia. Peristiwa yang berlangsung dalam kisah Injil Markus ialah bahwa Yesus dan murid-murid pergi dari ruang perjamuan malam terakhir menuju ke Getsemani. Sesudah diadili oleh Pilatus, ia dibawa ke Golgota. Dan sesudah disalib, ia dibawa ke tempat makam. Ternyata dari deretan peristiwa tersebut, Yesus telah mengubah dan menjungkir balikkan tata kerja dunia kita dan mengganti urutan nilai-nilai duniawi. Ia mengajarkan kepada kita bahwa otoritas dan pimpinan yang benar adalah pelayanan dengan dedikasi dan kemurahan hati kepada orang lain. Kebesaran yang sejati ialah justru kerendahan hati. Dan dalam kerendahan hati terungkaplah kasih yang sejati. Ada suatu pelajaran lain yang sangat perlu kita pelajari dari kisah panjang sengsara Markus ini, yaitu tampilnya seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Perempuan itu dikritik pedas oleh banyak orang. Apakah pelajaran perempuan itu bagi kita? Murid-murid Yesus yang laki-laki tidak setia kepada guru mereka, malahan meninggalkannya. Sedangkan si perempuan yang tak terkenal itu justru membuktikan kesetiaannya, keberaniannya, dan kasihnya yang murni kepada Yesus. Isi pelajaran itu ialah bahwa hidup kita harus kita buat bagaikan buli-buli berisi minyak murni yang berharga bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Hidup kita jangan hanya kita hayati untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus rela memberikan apa yang berharga
dan apapun bentuknya untuk mewujudkan kasih kita yang sejati kepada sesama. Paus Yohanes Paulus II yang sekarang adalah santo, ketika masih menjabat sebagai paus, dalam melaksanakan upacara Jumat Suci di Roma, mengucapkan kata-kata penuh makna ini. Apabila bukan Sang Penebus yang diadili, siapakah dapat memahami penderitaan orang-orang yang diadili secara tidak adil? Apabila bukan Sang Raja yang dicaci maki dan dihina, siapakah dapat menanggapi dan merasakan keinginan dan kebutuhan jutaan orang yang hidup tanpa harapan dan tidak dihargai? Apabila bukan Putra Allah yang disalib, siapakah dapat memahami dan ikut merasakan kesedihan dan kesepian kehidupan sekian banyak orang yang hidup di tengah kemiskinan tanpa harapan? Betapa kita ini bersyukur dalam hati, bangga dan bergembira bahwa kita semua ini memiliki seorang penyelamat yang sungguh memahami dan memperhatikan kondisi hidup kita. Ia selalu bersama kita, ambil bagian dalam kesedihan, kesukaran, dan penderitaan kita. Maka bersediakah dan sanggupkah kita membalas kasih penyelamat itu, khususnya juga terhadap sesama kita tanpa pandang bulu? Akhirnya, saudari dan saudara, dalam bacaan kedua, Santo Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, tetapi juga kepada kita, agar kita mau mengosongkan diri kita dan berani mengambil rupa diri sebagai seorang hamba. Mengapa? Karena itulah sikap dasar hidup dan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu Tuhan kita. Amin.